Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Dimiskiani dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi bisnis online. Pada tema kali ini, kita akan membahas mengenai The Creative Content Communicator. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konten marketing, kita terlebih dahulu harus mengetahui manfaat dari konten marketing itu sendiri. Yang pertama, manfaatnya yaitu bisa meningkatkan visibilitas media, kemudian mempunyai keunggulan yang kompetitif, mempunyai brand awareness yang bagus, kemudian website kita ramai oleh pengunjung maupun audiens. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa terlibat langsung dengan audiens ataukah pelanggan. Kemudian kita juga bisa meningkatkan lead kita, dan terakhir yaitu kita bisa membuat pelanggan melakukan konversi atau membeli produk kita. Kenapa kita harus menginvestasikan produk kita untuk membuat suatu konten marketing? Yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan return on investment ini lebih tinggi dengan penelusuran di Google. Kemudian kita juga mempunyai peluang muncul dalam browser. Kemudian kita juga bisa mengarahkan pelanggan ini untuk mencari atau masuk ke web perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mengarahkan konsumen atau pelanggan ini untuk melanjutkan konversi. Konversi dalam pemasaran ini merupakan pengambilan tindakan oleh pelanggan di mana pelanggan tersebut akan melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya yaitu masuk ke siklus dari konten marketing itu sendiri. Yang pertama yaitu sebelum kita membuat suatu konten marketing, kita harus bisa mengetahui dan meneliti bagaimana kebutuhan seorang pelanggan. Nah, biasanya ketika kita meneliti, ini berdasarkan umur, kemudian geografis, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kita menentukan topik dan tema. Nah, kira-kira topik dan tema apa yang cocok untuk produk kita. Nah, selanjutnya yaitu membuat konten. Nah, ini ketika kita membuat konten, kita bisa memutuskan apakah konten tersebut hanya berupa gambar ataukah video dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mempromosikan konten. Nah, untuk mempromosikan konten ini kita bisa melakukan berbagai cara. Salah satunya yaitu kita bisa menggunakan metode SEO atau Search Engine Optimization. Nah, kita bisa mempermudah pelanggan untuk mencari web browser kita dengan meletakkan web browser kita pada tampilan utama. Nah, pastinya untuk metode tersebut seorang marketing harus mengeluarkan biaya yang lebih karena untuk iklan SEO tersebut merupakan iklan yang berbayar. Kemudian selanjutnya yaitu mengukur dan mengevaluasi. Nah, ketika suatu konten itu pengunjungnya banyak, maka konten tersebut dikatakan sukses karena menarik banyak pelanggan atau audiens. Tetapi kalau sebaliknya, ketika suatu web browser itu sepi, maka perlu dievaluasi apakah konten tersebut ini tidak menarik ataukah produk kita ini memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat atau pelanggan. Jadi kita harus mengevaluasi. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan kembali konten atau repurpose. Nah, ketika kita sudah mengevaluasi dan ternyata konten kita ini bagus dan pengunjungnya banyak, maka konten tersebut bisa dilanjutkan, bisa digunakan kembali. Tetapi sebaliknya kalau misalkan pengunjung di web browser kita sedikit, nah kita bisa membuat atau menentukan kembali tema dan topik apa yang digunakan untuk produk kita.
di sini ada beberapa cara ketika suatu perusahaan ini akan melakukan suatu promosi. Nah, tentunya berdasarkan dari kebutuhan perusahaan itu sendiri ya. Nah, di sini ada outbound marketing dan inbound marketing. Biasanya outbound marketing ini lebih tradisional ya daripada inbound marketing. Outbound marketing ini salah satunya yaitu mereka memasarkan produknya ini menggunakan TV, radio, atau iklan yang ada di billboard. Nah, kalau misalkan inbound marketing ini, contohnya yaitu SEO, kemudian membuat blog, kemudian membuat sosial media, memasarkan menggunakan sosial media, ataupun membuat podcast. Ya. Nah, pada dasarnya untuk outbound marketing maupun inbound marketing ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Karena outbound marketing ini cenderung lebih mahal daripada inbound marketing. Kalau misalkan perusahaan ini mempunyai biaya yang lebih banyak, mereka bisa menggunakan atau memasarkan produknya menggunakan outbound marketing seperti memasarkan di TV, radio, dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan untuk dana untuk promosi produk ini sedikit, saran saya lebih baik menggunakan inbound marketing, yaitu kita bisa memanfaatkan sosial media, kemudian membuat konten marketing yang semenarik mungkin, ataupun membuat podcast dari produk kita. Ada beberapa komponen yang harus ada dalam suatu website ketika kita memasarkan suatu produk. Yang pertama yaitu mobile enable, kemudian video, baik itu video mengenai penggunaan produk kita ataupun pengalaman pelanggan. Kemudian kita harus memasukkan testimoni dari pelanggan. Kemudian ada micro landing page, kemudian kontak detail ketika pelanggan ini membutuhkan informasi lebih lanjut, dan kita harus menambahkan komentar. Kita harus memberikan, dan yang terakhir yaitu kita memberikan kolom komentar pada web tersebut agar pelanggan ini bisa memberikan komentar, masukan terhadap produk kita. Nah, di sini ada 5 tahapan pengalaman pelanggan dalam membeli suatu produk. Yang pertama yaitu ketika mereka menyadari bahwa produk tersebut ini cocok, maka mereka akan melanjutkan atau menelusuri lebih lanjut mengenai produk tersebut. Nah, ketika mereka sudah menelusuri produk tersebut, kemudian mempertimbangkan secara seksama, nah mereka memutuskan bahwa produk tersebut memang dibutuhkan oleh para pelanggan, oleh mereka. Nah, baru mereka memutuskan untuk membeli produk tersebut. Nah, ketika mereka sudah membeli produk tersebut, ketika mereka sudah mulai membeli, kemudian menggunakan produk tersebut, ada beberapa pengalaman dari penggunaan produk tersebut. Apakah mereka puas ataukah tidak puas? Ketika mereka puas, mereka akan mengumumkan kepuasan mereka terhadap orang lain. Dan begitupun juga ketika mereka tidak puas ketika menggunakan produk tersebut, mereka juga akan menceritakan atau mengumumkan ketidakpuasannya terhadap produk tersebut kepada orang lain. Selanjutnya yaitu mengenai 7 tahap dari customer life cycle. Yang pertama yaitu bisa menarik minat dari pelanggan, kemudian menangkap prospek dari produk itu sendiri, kemudian menjaga agar produk tersebut masih dibutuhkan oleh para pelanggan atau audiens. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menentukan penjualan. Ketika banyak yang membutuhkan produk tersebut, maka kita bisa meningkatkan penjualan kita.
Ini disesuaikan dengan kebutuhan para pelanggan. Nah, kemudian jika pelanggan tersebut puas, kita bisa menyampaikan bahwa produk ini bagus dan dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga mereka puas menggunakan produk kita. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan penjualan. Jadi ketika banyak pelanggan yang membutuhkan produk kita, kita mempunyai kesempatan untuk meningkatkan produk kita, meningkatkan penjualan kita. Nah, kita juga bisa mengulangi atau meneruskan dan melanjutkan bisnis kita. Nah, ini ada beberapa cara ketika kita membuat suatu konten komunikator. Yang pertama yaitu conversation. Nah, kita dari conversation ini kita bisa mengenalkan produk kita. Kita juga bisa memberikan tanya jawab kepada para pelanggan. Nah, kita juga bisa melibatkan pelanggan ketika mereka merasa puas ataukah mereka ingin memberikan komentarnya kepada produk kita. Selanjutnya yaitu reaksi. Nah, ini ketika pelanggan menggunakan produk kita, tentunya ada beberapa tanggapan dari para pelanggan, baik itu puas maupun tidak puas. Nah, kita harus bisa menerima dan menindaklanjuti dari reaksi para pelanggan. Selanjutnya yaitu edukasi. Nah, kita bisa memasukkan edukasi mengenai penggunaan produk kita. Mulai dari bahan baku yang digunakan sampai dengan penggunaan dari produk kita. Selanjutnya yaitu awareness. Kita harus bisa membuat bahwa pelanggan tersebut membutuhkan produk kita. Buatlah pelanggan ini beresonansi dengan produk kita. Buatlah mereka butuh terhadap produk kita. Selanjutnya yaitu tips. Nah, ini akan sangat membantu Anda ketika media sosial yang Anda gunakan ini tetap tepat, ya. Jadi Anda harus menentukan sosial media apa yang sekiranya prospek ketika Anda mempromosikan produk Anda, sampai dengan mereka melakukan proses untuk konversi. Kemudian yang selanjutnya yaitu menginspirasi. Nah, ini carilah beberapa situs website atau blog ya, yang bisa membantu Anda untuk membuat suatu konten. Nah, kemudian Anda bisa menyontoh atau membuat role model, membuat referensi. Untuk Inspire ini, Anda bisa mencari contoh dari beberapa website. Nah, Anda bisa menjadikan website tersebut sebagai role model Anda. Anda bisa meniru dan mengkolaborasikan beberapa contoh referensi dari website atau blog yang Anda dapat. Selanjutnya yaitu visibility. Nah, ini Anda bisa memanfaatkan beberapa jenis media, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Dan yang terakhir yaitu entertain. Buatlah suatu konten komunikator yang menghibur para pelanggan, seperti membuat video lucu yang bisa menarik para pelanggan tersebut. Baik, terima kasih untuk tema kali ini. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.